Assalamualaikum, selamat sore guys. Ketemu lagi di channel Kebun Ijah. Hari ini Ijah ada di Kebun Bilik Mas. Ijah bersama owner dari Bilik Mas, yaitu Om Pinto ya. Om tepatnya berada di mana ini? Di Desa Tirta Yoga, Kecamatan Desa Seputih Mataram, Desa Tirta Yoga, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Ya, deket. Hari ini Ijah akan mengupas habis ilmu dari Om Bento ini mengenai budidaya anggur. pembudidayaan anggur yang sehat itu seperti apa biar subur, dan kita nanti bertanya-tanya juga jenis dari anggur itu sendiri ada berapa dan bagaimana caranya, nanti kita tanya-tanya. Oke. Om, ini terlihatnya nih subur ya, subur sekali. Bagaimana pembibitan atau perawatan atau pemilihan dari bibit anggur itu sendiri di awalnya seperti apa? Iya. Kalau kita nanam anggur itu Mbak, yang penting kita harus tahu variannya apa dulu, Ya. dari jenis apa, terus bibitnya itu genjah apa enggak. Itu syaratnya. Kalau bibitnya sudah genjah, contohnya kayak ini, yang ini Mbak ya, yang ini namanya ini varian Transfiguration. Yang ini Transfiguration ini termasuk anggur varietas yang genjah. Mudah beradaptasi dan genjah. Nah itu kalau cara nanamnya sih dibilang susah ya enggak, dibilang gampang ya enggak. Yang penting telaten. Misalnya dari pertama ya media tanamnya Mbak ya, kita jelasin dari media tanamnya. Ini media tanamnya itu ada 4. Satu pakai tanah, yang kedua pakai sekam, yang ketiga pakai pasir, yang keempat pakai kohe. Kohe itu bisa dari sapi, ayam, kambing, semua ternak lah Pupuk gitu loh. kandang ya. Pupuk Om, ya? kandang. Ya, pupuk Tapi yang sudah matang. yang sudah matang, Yang jadinya matang itu sudah pecah lama. ya. Sudah lama. Nah, terus perbandingannya semua 1:1. Iya. Perbandingannya 1:1, dicampur jadi satu, dibikinin lubang seukuran 1 meter kali 2 meter bisa, 1,5 meter bisa, ya paling panjang pokoknya 2 meter. 1 meter kali 2 meter, dalamnya setengah meter. Nah, semua media yang sudah kita siapkan itu diaduk jadi satu, langsung dimasukin ke dalam tanah, dibiarin sampai 1 bulan. Sebelum ditanam. Sebelum kita nanam ini medianya dibiarin 1 bulan. Setelah 1 bulan baru bibit itu kita siapkan. Ya. Kita tanam bibitnya, kira-kira dalamnya untuk yang kita nanam itu paling 1 jengkal. 1 jengkal kita tanam, habis itu kita kasih rambatan pakai bambu, ya selanjutnya kita tinggal pelihara aja. Perawatan selanjutnya ya dibantu dengan pupuk kimia NPK Mutiara 1616. Ini saya juga mau nanya Om, tadi Om menjelaskan juga nih untuk kita tahu nih batang sekunder, premier, dan tersier. bisa dijelasin Om? Ya. Kalau nanam anggur itu kita harus tahu tiga tahapan Mbak. Ya. Jadi istilahnya itu ada batang primer, ada batang sekunder, dan tersier. Nah, yang namanya batang primer itu yang paling bawah sendiri, batang pokok. Ini namanya batang primer. Ketika dia sudah kita pelihara naik sampai kira-kira 2 meter 3 meter, kalau batangnya sudah segede pensil, kita tekuk, ngikutin alur yang kita siapin. Kayak ini misalnya kan ini sistem para namanya Mbak. Ya. Jadi dia ngikutin alur ini sampai berapa jauh, misalnya 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, ujungnya kita potong. Nah, setelah ujungnya kita potong, baru kita bentuk yang ketiga, batang tersier ini. Ini batang tersier ini namanya. Ini untuk pembuahan. Kalau batang tersier batang sekunder ini udah jadi, nanti dengan sendirinya dia keluar batang tersier. Nah, batang tersier ini kita biarin sampai segede pensil. Nggak tahu panjangnya seberapa, yang penting kalau sudah segede pensil kita potong kira-kira 1 jengkal. Iya. Ini menurut Pak Bento. Iya. Kan menurut orang kan lain-lain ya Mbak. Iya. Ya ada yang mungkin setengah meter, ada berapa. Kalau menurut saya
Saya cuman 1 jengkal aja, kita sisain 3 mata tunas. 1, 2, 3 mata tunas ini nanti untuk keluar tunas baru yang dia akan membawa buah. Oh iya. Jadi batang tersier itu yang akan menghasilkan buah ya. Menghasilkan buah, iya. Om Bento, ini saya mau nanya nih, kira-kira berapa bulan pohon anggur ini bisa menghasilkan buah? Dah ya, jelasin dulu Om. Jadi kalau yang jenis varian yang genjah biasanya sih nggak nyampe 1 tahun udah berbuah. Kayak pohon yang saya tanam ini Jenis apa Om? ini varietasnya akademik sama transfigurasi. Jadi dia yang akademik ini kayaknya buahnya waktu umur 8 bulan. 8 bulan dia sudah mulai belajar berbunga, terus sampai jadi berry itu kira-kira 3 bulan baru dia jadi buah matang. Guys, jadi di sini Om Bento ini satu pohon yang ada di sini ya, satu tempat yang ada di sini itu ada 2 Varian. batang varian, 2 batang pohon anggur varian, yaitu akademik dan transfiguration. Ya. Bagaimana buahnya nanti kita lihat. Dan di sini juga Ijah mau nanya nih, cara perawatan buah Om ya, cara perawatan buah mulai dari bunga sampai Jadi dia buah. menjadi Jadi buah buah yang matang. Iya. Bisa dijelasin Om? Nah, ketika anggur ini sudah berbuah atau berbunga, pertama-tama yang kita lakukan yaitu kayak gini Mas, contohnya Mas. Di sini Mas. Jadi kelihatan. Tadinya kalau dibilang brokoli dia sudah lepas dari brokoli karena dia sudah mulai mekar. Nah setelah dia mekar ini yang kita lakukan yaitu ini. Kan ada yang sistem dikasih larutan GA3. GA3 itu hormon, Mbak. Hormon untuk bikin buahnya biarin besar. Oh iya. Pakai GA3. Kalau saya waktu dia masih buah berry, ini udah tak celupin pakai larutan GA3. Sebelum dia seperti ini dicelupin ke larutan GA3. Itu cair ya. Cair, GA3 namanya. Jadi ini si brokolinya ya yang brokolinya. brokoli yang waktu dia belum pecah kayak gini, kita celupin ke cairan GA3. GA3. Tujuannya biarin buahnya bisa besar, terus bijinya kecil. Oh iya. Bahkan dia nggak ada bijinya kalau emang dia bagus gitu. Nah setelah dia sudah dicelupin ke GA3 itu kan nanti dia jadi berry. Iya iya. Nah, jadi berry seperti ini Mas. Ini nanti kita celupin lagi 1 kali. Oh, dicelupin lagi ke GA3 tadi. Dicelupin lagi ke GA3 lagi. Nah setelah 2 kali pencelupan berarti kita sudah selesai namanya apa ya itu, ngerawat anggur itu dari buah apa namanya ini Mas, brokoli ke berry. Nah tinggal pembungkusan. Jadi setelah dia jadi berry seperti ini mulai kita bungkus biar dia tidak diserang sama lalat buah. Itu pencelupan di GA3 nya itu kira-kira pada berapa minggu atau ada jeda gitu? Ya ada Mas, ada Mbak. Jadi dari brokoli itu pertama kita celup. Nah setelah dia mekar, nah habis mekar baru kita celup lagi 1 kali. Nah nanti habis dicelup itu dapat jadinya seperti ini. Ya. Nah kalau udah seperti ini baru kita bungkus. Oh iya. Nah, kita bungkus seperti ini sampai dia masak. Ini tadinya dibungkus tapi itu udah dibuka. Ini juga tadinya udah dibungkus terus dibuka. Boleh dijelasin ini Om, kenapa dibungkus ini Om? Ya, dibungkus itu tujuannya satu, biarin dia nggak dititipin sama lalat buah, biarin buahnya nggak busuk. Nggak busuk. Ya. Tujuannya itu biarin buahnya mulus. Biar kalau Ijah sini nggak ngiler gitu. Satu, untuk nutupin biarin orang nggak ngiler. Contohnya tadi saya nggak ngiler guys, tapi begitu saya ngelihat buahnya bagus gini jadi ngiler ini. Ini contoh buah-buah yang sudah kita bungkus, ini terus kita buka, hasilnya seperti itu. Guys, jadi untuk sementara Ijah belum punya pohon anggurnya dan cara penanaman dan perawatannya juga Ijah belum bisa.
tapi Ijah ini dikasih tahu cara panen, cara memetik anggur itu Ijah langsung bisa. Yang benar. Contohnya contoh cara yang benar memanen anggur seperti ini guys. Nah, Wah, tinggal luar icip-icip. biasa. Ini guys, Dicip. rasa Ditunjukin dulu. Ditunjukin dulu. Nah, ini guys, renyah crispy. rasanya Hmm, makrotos, renyah crispy. kriuk. Ini apa ya? Buah rasa anggur rasa crispy ya ini. Jadi kalau ada berminat, monggo. Mau menikmati anggur, mau tahu cara penanaman, pembibitan anggur ataupun buah yang lainnya atau bunga-bunga ya yang ada di sini, silakan ke sini di apa tadi Mas? Bilik Mas. Di Bilik Mas miliknya Om Bento. Guys, berhubung Ijah udah dapat nih ya, udah bisa menikmati hasil dari anggurnya milik Om Bento ini, dan Om Bento juga kayaknya udah sebel nih ya lihat Ijah ini ya. Jadi kita sudahi dulu pertemuan kita, berbagi ilmu di penanaman anggur pada sore hari ini. Terus pantau channel Kebun Ijah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke? Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.